Atalanta menyabet gelar juara Europa League setelah membantai Bayer Leverkusen dengan skor telak 3-0. Mereka mengakhiri penantian 61 tahun lamanya sejak terakhir kali meraih gelar, sekaligus trofi pertama mereka di kompetisi antar klub Eropa. Sementara bagi Leverkusen, kekalahan ini mengakhiri rekor mereka tak terkalahkan di semua kompetisi pada musim ini. Pada pertandingan itu, anak asuh Xabi Alonso tersebut terlihat kalah di semua lini, dan saat kewalahan lewat pressing intens yang diterapkan oleh Gianpiero Gasperini. Beberapa mungkin melihat kemenangan ini sebagai sebuah kejutan. Namun, bagi mereka yang telah mengamati perkembangan klub ini, kesuksesan Atalanta bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kejayaan Atalanta di Europa League adalah puncak dari perjalanan panjang dan proses pembentukan klub yang dijalankan dengan baik. Atalanta telah mengalami transformasi luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dari tim yang sering berada di papan tengah Serie A, Atalanta kini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di sepak bola Italia. Keberhasilan ini tidak lepas dari manajemen sepak bola yang visioner. Antonio Percassi, yang mengambil alih posisi presiden klub pada tahun 2010, menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Atalanta. Di bawah bimbingannya, klub melakukan berbagai perubahan struktural dan strategis yang signifikan. Salah satu langkah pertamanya adalah menetapkan visi jangka panjang untuk klub, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, stabilitas finansial, dan peningkatan prestasi tim. Salah satu elemen kunci dari kebangkitan ini adalah pembangunan Gives Stadium, yang tidak hanya menjadi markas modern bagi tim, tetapi juga simbol dari ambisi dan pertumbuhan klub. Gives Stadium sebelumnya dikenal sebagai Stadio Atleti Azzurri di Italia yang terletak di Bergamo, Italia. Pada tahun 2017, Atalanta mengambil alih kepemilikan stadion dari pemerintah, untuk kemudian merubahnya menjadi fasilitas modern yang sesuai dengan standar sepak bola internasional. Pada tahun 2019, setelah mendapatkan sponsor dari perusahaan elektronik Gives, stadion ini resmi berganti nama menjadi Gives Stadium. Pembangunan Gives Stadium sendiri tidak hanya memberikan dampak positif bagi klub, tetapi juga bagi komunitas lokal di Bergamo. Gives Stadium menjadi simbol kebanggaan bagi pendukung Atalanta dan warga Bergamo. Stadion ini mencerminkan ambisi klub untuk terus maju dan bersaing di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa. Kehadiran stadion modern ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Pertandingan kandang Atalanta menarik banyak pengunjung yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan bagi bisnis lokal, seperti hotel, restoran, dan toko. Gives Stadium juga dirancang untuk menjadi pusat komunitas, dengan fasilitas yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan selain sepak bola, termasuk konser, acara budaya, dan pertemuan bisnis. Salah satu investasi terbesar adalah peningkatan fasilitas latihan dan pembangunan akademi sepak bola yang modern. Atalanta merupakan satu dari hanya 2 klub di Serie A yang menggunakan tim U23 di divisi bawah sepak bola Italia. Ini memberikan kesempatan berharga bagi para pemain muda untuk bermain di level senior, yang jelas mempercepat perkembangan mereka dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk tim utama Atalanta. Keseriusan pengembangan pemain muda dibuktikan Atalanta dengan merekrut Roberto Samaden dari Inter Milan musim panas lalu. Samaden dianggap sebagai salah satu manajer akademi muda terbaik di sepak bola Italia saat ini. Percassi memastikan bahwa klub harus memiliki dasar finansial yang kuat. Kecerdasan manajemen dalam mengelola anggaran, termasuk menjual pemain dengan harga tinggi, dan berinvestasi pada talenta muda, memberikan stabilitas ekonomi yang penting untuk pertumbuhan klub. Yang membuat iri sebagian besar klub di Eropa adalah kemampuan Atalanta dalam mengidentifikasi dan mengembangkan pemain muda yang tiada duanya di Italia. Dan dalam banyak hal, mereka telah membuktikan diri sebagai salah satu klub terpintar di liga-liga top Eropa dalam hal perencanaan yang matang di jendela transfer. Selama 5 musim terakhir, Atalanta telah menghasilkan banyak uang dengan menjual pemain muda ke klub-klub besar di Italia dan juga Premier League. Seperti Rasmus Højlund dan Christian Romero contohnya, yang masing-masing bergabung dengan Manchester United dan Tottenham dengan nilai gabungan 124 juta euro.
Jangan pula lupakan Amad Diallo, Alessandro Bastoni, Dejan Kulusevski, serta banyak pemain muda lainnya yang menghasilkan banyak uang. Selama 5 musim terakhir, Atalanta telah menghasilkan penjualan pemain tidak kurang dari 521 juta euro. Sedangkan pengeluaran Atalanta untuk merekrut pemain pada periode yang sama adalah 370 juta euro. Maka mereka total mendapatkan keuntungan bersih lebih dari 152 juta euro. Ini merupakan keuntungan bersih tertinggi ke-9 di sepak bola Eropa, dan merupakan keuntungan tertinggi yang diperoleh dari penjualan pemain di sepak bola Italia. Lalu mengapa Atalanta jago mengembangkan pemain muda? Baik itu Diallo, Romero, atau Højlund, Atalanta telah berulang kali membuktikan bahwa mereka tahu cara menempatkan pemain muda di jalur yang benar menuju ketenaran. Mereka mempunyai sistem pemain muda yang sangat bagus, salah satu yang terbaik di Italia, serta salah satu tim mencari bakat terbaik di seluruh dunia. Dan yang terpenting, mereka telah memainkan gaya sepak bola yang sama selama bertahun-tahun, sehingga pemandu bakat dan direktur olahraga mereka tahu persis karakteristik seperti apa yang harus dimiliki seorang pemain agar bisa tampil di Bergamo. Selain itu, suasana tenang dan tidak banyak tekanan membantu para pemain muda ini untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dari berbagai hal tersebut, keuntungan yang mereka peroleh dari jendela transfer akan menjadi wajar, mengingat betapa banyak waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan oleh Atalanta untuk mengembangkan pemain muda. Gianpiero Gasperini, yang diangkat sebagai pelatih Atalanta pada Juni 2016, telah membawa perubahan signifikan bagi klub. Dalam waktu singkat, Gasperini berhasil mengubah Atalanta dari tim papan tengah Serie A menjadi salah satu kekuatan paling disegani di Italia dan Eropa. Gianpiero Gasperini telah membawa Atalanta ke level yang baru. Filosofi taktik yang atraktif, kemampuan dalam mengembangkan pemain, dan perubahan mental tim adalah beberapa faktor kunci di balik kesuksesannya. Gasperini dikenal dengan formasi 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 yang dinamis. Struktur ini memungkinkan Atalanta untuk menyerang dengan banyak pemain sambil tetap menjaga keseimbangan defensif. Formasi ini juga memungkinkan penggunaan sayap yang lebar dan pergerakan vertikal yang cepat demi menciptakan banyak peluang gol. Pendekatannya yang berani dan menyerang telah menjadikan Atalanta sebagai salah satu tim dengan serangan balik produktif di Serie A. Tim ini sering mendominasi permainan dengan pressing tinggi dan pergerakan tanpa bola yang luar biasa. Salah satu pencapaian terbesar Gasperini adalah membawa konsistensi dan performa tinggi ke Atalanta. Di musim pertamanya, ia membawa Atalanta finish di posisi keempat Serie A, yang merupakan pencapaian tertinggi klub dalam lebih dari 2 dekade. Prestasi ini mengantarkan Atalanta ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 1991. 2 tahun setelahnya, Gasperini membawa Atalanta mengakhiri musim di posisi ketiga Serie A, yang merupakan pencapaian tertinggi mereka dalam sejarah klub. Hasil ini memastikan mereka lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Di musim 2019-2020, memasuki kompetisi Liga Champions dengan status underdog, Atalanta dengan cepat mengejutkan publik dengan kualitas yang mereka punya. Mereka berhasil lolos hingga babak perempat final untuk menghadapi PSG. Meskipun unggul 1-0 hingga menit ke-90, mereka akhirnya kalah 2-1 setelah PSG mencetak 2 gol di menit-menit akhir. Walau demikian, performa Atalanta mendapatkan banyak pujian dan mengukuhkan status mereka sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Eropa. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan status mereka di kancah sepak bola Eropa, tetapi juga membawa berbagai keuntungan, baik dari segi finansial maupun pengembangan tim. Gasperini juga membawa Atalanta lolos ke final Coppa Italia sebanyak 3 kali, meski akhirnya selalu kalah dan harus puas menjadi runner-up. Gasperini juga dikenal karena kemampuannya dalam mengembangkan pemain yang tak diperhitungkan sebelumnya dan memaksimalkan potensi mereka. Pemain-pemain seperti Papu Gomez, Josip Ilicic, Ivan Zapata, dan Robin Gosens menunjukkan performa terbaik mereka di bawah asuhan Gasperini. Terpenting dari kepemimpinan Gasperini adalah perubahan mentalitas dan budaya tim. Ia menanamkan semangat juang, disiplin, dan kerja keras yang tercermin dalam performa tim di lapangan. Gasperini selalu menekankan pentingnya kolektivitas dan solidaritas dalam tim, yang membuat Atalanta mampu bersaing melawan klub dengan anggaran yang jauh lebih besar. Kemenangan Atalanta di Europa League
nyatanya merupakan buah dari proses panjang pembentukan klub yang melibatkan investasi besar dalam pengembangan pemain muda, kebijakan transfer yang cermat, dan visi jangka panjang yang dijalankan oleh manajemen klub. Mereka menunjukkan, meski memiliki sumber daya terbatas, dengan visi yang jelas dan pengelolaan yang baik, Atalanta dapat meraih kesuksesan besar.